Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan nahwiyah kita. Yang pada pertemuan kemarin itu sudah dibahas tentang jumlah fi'liyah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Kita langsung saja pembahasan tentang jumlah ismiyah dan juga contoh-contohnya. Saya tulis dulu jumlatun ismiyatun ya. Jumlatun. Nah, saya perbesar tulisannya. Jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah makanat masbukotan. Bi ismin. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului oleh isim. Jadi penekanannya itu kalimat awalnya adalah isim, bukan fi'il. Nah, kalau fi'il itu jumlah fi'liyah yang kemarin dijelaskan. Jadi penekanan pada bahasan jumlah ismiyah, kalimat yang awal itu adalah isim ya. Kalimat yang awal adalah isim. Contohnya misalnya Aliyun. Aliyun Qori'un. Jadi Ali itu seorang qori ya. Ali itu seorang qori. Nah, ini isim. Ini juga isim. Jadi Ali seorang qori. Nah, kalau ini nanti masuk kepada pembahasan mubtada dan khobar mubtada. Tapi konsentrasi pada pertemuan kali ini adalah tentang jumlah ismiyah saja, yaitu tentang kalimat yang diawali oleh isim. Baik, kita contoh yang lain. Kalimat yang diawali oleh isim. Misalnya kita bikin contoh sendiri dulu ya. Misalnya huwa yakro'ul Qur'ana. Dia membaca Al-Qur'an. Nah, huwa di sini boleh diganti dengan nama orang. Tapi tetap nama orang yang sendiri. Karena huwa itu menunjukkan, jadi huwa di sini domir untuk seorang laki-laki, yang artinya dia seorang laki-laki. Nah, jadi dia seorang laki-laki. Jadi huwa yaqra'ul Qur'ana. Dia sedang membaca Al-Qur'an. Nah, siapa yang membaca? Dia. Nah, dia di sini seorang laki-laki. Hanya tidak disebutkan namanya. Tapi kalau mau disebutkan namanya juga boleh. Misalnya Salmanu ya, misalnya Salmanu.
Salmanu. Nah, jadi Salmanu yaqra'ul Qur'ana. Jadi Salman membaca Al-Qur'an. Nah itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini perempuan? Jadi subjeknya itu perempuan. Nah, maka nanti akan ada perubahan kepada fiilnya. Jadi akan ada perubahan kepada fiilnya. Misalkan di sini Fatimah. Fatimatu. Nah, Fatimatu. Otomatis di sini bukan ya, tetapi tak. Jadi di sini bukan ya lagi. Kalau ya itu buat laki-laki. Mau mufrad, musanna atau jamak. Tapi yang goib. Nah, maka di sini karena di sini adalah perempuan, maka takro'u. Fatimatu takro'ul Qur'ana. Fatimah membaca Al-Qur'an. Begitu pula kalau misalkan subjeknya adalah seorang ibu. Nah, berarti Umi takro'ul Qur'ana. Ibuku membaca Al-Qur'an. Nah itu. Nah ini namanya jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Lalu kalau misalnya pakai domir anak. Nah berarti anak ini bisa laki-laki bisa perempuan. Anak, nah maka fiilnya berubah menjadi a. Akroul. Akroul. Nah di sini tetap Qur'ana. Jadi kalau anak akroul Qur'ana. Kalau di sini nahnu, maka di sini nakro'u, ya. Misalkan di sini nahnu. Nahnu, maka di sini nakro'u, ya. Nakro'u. Jadi nahnu nakro'ul Qur'ana. Kita membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau misalkan ini tidak disebutkan, termasuk huwa, humahum, tidak disebutkan juga tidak mengapa. Tinggal akro'ul Qur'ana. Ini artinya sudah saya membaca Al-Qur'an. Nakro'ul Qur'ana ini juga artinya sudah kita membaca Al-Qur'an. Hanya kalau begini tanpa ini namanya bukan jumlah ismiyah, tetapi jumlah fi'liyah. Nah, ketika menjadi jumlah ismiyah, ketika diawali oleh isim dengan domir ana, nahnu atau Fatimah atau Aliyun dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain misalnya anak-anak sekolah, ya. At-talibu. At-talibu yadhabu ilal masjidi. Yadhabu ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, ini dari sini. At-talibu itu isim. Jadi di awal kalimat yadhabu pergi, ilal masjidi ke masjid. Jadi at-talibu yadhabu ilal masjidi. Nah, itu jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Makanya pengertiannya makanat masbuqatan bi ismin, yaitu jumlah yang didahului oleh isim. Jadi penekanannya itu adalah isimnya di awal kalimat didahulukan. Jadi kalau ada kalimat yang isimnya didahulukan, maka ini masuk sebagai jumlah ismiyah, ya. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain,
al muslimuna, al muslimuna, al muslimuna yadhabu atau yarjiuna, yarjiuna minal musholla. Minal musholla. Jadi orang-orang Islam pulang dari tempat sholat atau dari musholla. Nah, isimnya mana? Ini isimnya, ya. Jadi isim. Nah, itu contoh-contoh jumlah yang diawali oleh isim. Jadi sekali lagi, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim, didahului oleh isim. Jadi isimnya itu ada di awal, didahulukan isimnya. Makanya kalau kita mau buat contoh jumlah ismiyah, cari dulu isimnya, letakkan di awal. Mau Muhammad, mau Ali, mau Farhan, mau Fahri, atau mau Lukman, tempatkan di awal. Begitu pula kalau menggunakan isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, tempatkan di awal. Atau juga mau menggunakan nama at-tolibu, yaitu siswa, atau tilmizu, siswa, al-ustazu, guru, atau al-abu, ayah, atau al-umu, yaitu ibu. Nah, ini tempatkan di awal. Nah, itu tentang contoh-contoh jumlah ismiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak usah panjang-panjang pertemuan kita, sedikit tapi bisa dipahami daripada panjang tapi tidak bisa dipahami. Kalau tidak mengerti, lihat berulang-ulang biar ngerti. Ya, insya Allah kalau kita baca berulang-ulang sampai belum kita ngerti, kita baca lagi, kita lihat lagi, kita baca lagi, kita lihat lagi, kita pahami, insya Allah bakal ngerti. Itu saja penjelasan tentang jumlah ismiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.